Hai guys, siapa yang pernah mengiyakan sesuatu padahal di dalam hati sebenarnya ingin menolak? Atau pernah nggak kalian merasa lelah karena terus membantu orang lain tapi tetap nggak enak sama temen, sama saudara berkata maaf lagi nggak bisa gitu. Entah itu pinjam uang kek, atau minta bantuan kek, pinjam mobil kek. Tapi anehnya, setelah mengiyakan, kita malah menyesal sendiri. Rasanya seperti terjebak dalam situasi yang sebenarnya dari awal itu bisa kita hindari. Kenapa ya? Berkata tidak itu bisa begitu sulit rasanya. Kalau diperhatikan, ternyata banyak teman-teman kita yang mengalami seperti ini. Di tempat kerja ada yang terus-menerus terima tugas tambahan karena takut dianggap tidak loyal sama temannya. Di lingkungan pertemanan ada yang selalu ikut ajakan meski sebenarnya sedang butuh istirahat. Di keluarga ada yang memendam kelelahan karena merasa harus selalu memenuhi harapan semua orang. Bahkan di media sosial pun kita sering merasa harus selalu terlihat siap membantu dan menyenangkan semua orang. Apalagi itu challenge bisa begini enggak, bisa begitu enggak gitu. Seolah-olah harus menuruti apa kata netizen misalnya gitu. Akhirnya kita lebih sibuk menjaga perasaan orang daripada mendengarkan keadaan diri sendiri. Ya, bahkan tubuh merintih itu enggak didengerin gitu. Nah, bisa jadi penyebabnya itu bukan karena kita terlalu baik sebenarnya, bukan. Tetapi karena kita itu terlalu takut. Takut mengecewakan, takut dianggap egois, takut dijauhi. Kita berpikir bahwa kalau sekali saja berkata tidak, orang akan berubah penilaian kepada kita. Padahal belum tentu demikian. Ketakutan itu seringkali lebih besar daripada kenyataan yang sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, berkata tidak bukan selalu berarti menolak orang. Enggak selalu. Kadang itu adalah cara untuk menjaga amanah yang sudah ada di pundak kita. Ya, sebagai bentuk pertimbangan. Ya, skala prioritas lah maksudnya gitu. Saat kita memaksakan diri menerima semua permintaan, tenaga berkurang, pikiran lelah, akhirnya pekerjaan yang benar-benar menjadi tanggung jawab yang pokok gitu jadi kurang maksimal. Jadi bukan semua permintaan harus dipenuhi. Ada saatnya kita itu perlu menjaga batas agar tetap mampu memberikan yang terbaik pada hal-hal yang memang menjadi prioritas. Kita diajarkan untuk berperilaku adil, termasuk kepada diri sendiri, menjaga keseimbangan ya dari beribadah, bekerja, dan memenuhi hak-hak orang lain. Artinya, menjaga diri dari kelelahan yang berlebihan bukanlah bentuk keegoisan. Selama dilakukan dengan adab yang baik, berkata tidak bisa menjadi bagian dari menjaga amanah dan menghindari diri dari beban yang tidak sanggup kita pikul. Menolak dengan sopan seringkali lebih baik daripada mengiyakan tetapi kemudian tidak mampu menepatinya. Iya kan? Daripada kita jadi galau gitu, bilang aja. Coba renungkan baik-baik. Mungkin ini selama ini kita itu mengira semua orang akan kecewa kalau kita menolak. Padahal orang yang benar-benar menghargai kita biasanya juga akan menghargai keterbatasan yang kita miliki. Bisa jadi yang perlu kita ubah bukan kemampuan untuk terus menyenangkan semua orang, tetapi keberanian untuk jujur terhadap kemampuan diri sendiri. Mungkin kita semua pernah berada di kondisi itu ya tadi ya, teman kerja, misalkan pertemanan gitu ya, di keluarga gitu. Terus terang aku juga merasa bahwa belajar menetapkan batas adalah proses yang tidak mudah, apalagi sudah punya pengaruh gitu ya.
Tapi kalau boleh tahu nih, yuk berbagi pengalaman apa yang akhirnya mengajarkan kalian bahwa berkata tidak pada waktu yang tepat justru membawa kebaikan dalam hidup. Atau nih, ada pengalaman yang membuat kalian emang nggak bisa berkata enggak gitu. Misalkan kamu menantu ikut orang tua dan ya orang tuanya susah begitu, atau apapun kisah kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah aku dengerin, aku baca cerita kalian. Terima kasih udah dengerin ya. Thank you.